Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Oke, Ibu yakin anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Bagaimana juga dengan keluarga kalian? Orang tua, kabarnya gimana? Lalu kakak dan adik? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, seandainya anak-anak merasa tidak enak badan, kurang fit, boleh langsung menghubungi wali kelas masing-masing, langsung menginformasikan saja ya, misalnya, Pak, Bu, hari ini saya izin tidak ikut PJJ karena sekarang saya sedang tidak enak badan, gitu. Nah, kalau sudah izin, jangan lupa nanti istirahat, berobat, minum vitamin ya, sehingga cepat sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih di tema yang kelima, wirausaha, dan di subtema yang kedua, usaha di sekitarku. Hari ini Rabu 11 November 2020. Untuk kompetensi dasar, KD 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan KD 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, untuk indikatornya yang pertama menjelaskan medan magnet. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang magnet. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa menentukan benda yang dapat ditarik magnet dan tidak. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Oke, nah di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat magnet, lalu jenis-jenis magnet. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang medan magnet. Kalau kita ingat lagi ketika belajar dengan Bapak dosen, beliau menyampaikan tentang medan listrik karena ada anak yang sangat kritis bertanya medan listrik itu apa. Nah, kemudian oleh Pak Domi dibahas tentang medan magnet itu sendiri apa. Nah, kita ingat sekali lagi, medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi, karena ada gaya magnet, daerah itu terpengaruhi oleh gaya magnet itu. Nah, itulah yang dinamakan medan magnet. Nah, anak-anak, medan magnet tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita gambarkan. Maksudnya kita bisa menggambarkan arah medan magnetnya. Nah, besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Nah, jadi untuk bisa membayangkan medan magnet seperti apa, ini ada di gambar yang di sini. Nah, tadi dikatakan kalau medan magnet tidak dapat dilihat, tetapi dapat digambarkan. Digambarkan begini. Jadi kemarin di sifat-sifat magnet, magnet itu memiliki dua kutub. Yang N itu artinya lambang atau simbol untuk north. North itu kutub utara. Sedangkan yang S, south, kutub selatan. Maka yang merah adalah kutub utara, yang biru ini adalah kutub selatan. Tetapi ada juga magnet yang warnanya tidak merah dan biru, ada yang merah dan putih, atau bahkan ada yang tidak diwarnai sama sekali. Jadi ini menyesuaikan magnet yang ada. Nah, kembali ke medan magnet. Jadi tadi medan magnet tidak dapat dilihat tapi bisa digambarkan. Nah, anak-anak, gaya magnet itu yang paling kuat itu berada di kutub-kutubnya. Kutub utara dan kutub selatan ini gaya magnetnya paling kuat. Jadi arah gaya magnetnya itu berasal dari sini. Nah, dari kutub-kutubnya. Sehingga bisa digambarkan medan magnetnya seperti gambar ini. Jadi dari kutub-kutubnya saling bertemu nih. Oke, bisa mulai dipahami ya. Nah,
Setelah tadi kita membahas tentang medan magnet sedikit, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, ada dua jenis benda di sini ya, ada benda magnetis dan benda non-magnetis. Maksudnya apa? Benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kadang anak-anak waktu masih kecil suka main kan, magnet gitu ditempel-tempel ke benda apa. Yang ini nempel, yang lain kok nggak nempel. Nah, itu ada istilahnya. Benda yang dapat ditarik magnet namanya benda magnetis, sedangkan yang tidak dapat ditarik magnet namanya benda non-magnetis. Nah, sekarang supaya lebih memahami lagi, coba perhatikan simulasi berikut ini ya. Oke, jadi di sini Ibu punya sebuah magnet. Nih ya. Nah, dari jenisnya, jenis magnet ini magnetnya berbentuk apa? Iya, magnet batang. Nah, kemudian tadi sudah dibahas. Kalau yang N ini berarti kutub utara dan yang S adalah kutub selatan. Nah, sekarang sudah ada sebuah magnet. Anak-anak sudah pernah melihat kompas? Atau adakah yang punya kompas di rumah? Sudah pernah diamati kompasnya? Nah, sekarang kalau belum punya atau belum pernah lihat, ini contoh kompas. Sederhana. Nah, anak-anak, kenapa ada kompas Ibu tunjukkan di sini? Kompas adalah contoh benda yang memanfaatkan magnet. Apanya, Bu, yang digunakan di kompas magnetnya? Jadi, jarum kompas itu yang menunjukkan arah utara, selatan bumi, dan sebagainya, itu terbuat dari magnet. Nah, jadi kalau di sini kita perhatikan, magnet yang N, yang warna merah ini adalah kutub utara. Berarti jarum kompas yang warnanya merah ini adalah kutub utara magnetnya. Bukan menunjukkan kutub utara bumi loh ya. Maksudnya adalah di sini kan tadi kompas memanfaatkan magnet. Magnet itu digunakan sebagai jarum kompas. Nah, berarti jarum kompas itu kan bahannya adalah magnet. Nah, kan punya kutub utara dan selatan. Yang warna merah di jarum kompas itu kutub utara magnet. Sedangkan yang warna putih ini adalah kutub selatan magnet. Kita abaikan kutub utara bumi, kutub selatan bumi ya, karena berbeda dengan kutub utara dan selatan magnet. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saat posisi seperti ini kita simak ya anak-anak. Sekarang kompas ini, yang sebelah kiri itu kutub utara. Yang sebelah kanan adalah kutub selatan magnetnya. Apa yang terjadi kalau nanti Ibu dekatkan magnet ini ke kompasnya? Apa yang terjadi? Apakah jarumnya tetap diam saja atau bergerak? Kita lihat. Oke, Ibu akan gerakkan magnetnya ke sana. Nah, sudah mulai bergerak. Coba lagi. Nah, apa yang bisa disimpulkan kira-kira? Iya, kan sifat magnet, kutub yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berlawanan akan tarik-menarik. Nah, yang merah ini kan kutub utara, sedangkan ini adalah kutub selatan. Kutub utara ketemu kutub selatan, dia akan tarik-menarik. Tapi kalau kutub selatan ketemu kutub selatan akan tolak-menolak. Coba kita kejar kutub selatannya. Nah, yang kutub selatan magnet ini Bu dekatkan ke jarum yang warna putih. Nggak bisa. Tuh, dia pasti akan tolak-menolak. Nah, begitu ya. Sedangkan yang merah, yang kutub utara, itu akan menuju ke yang warna putih terus. Nah, dia pasti akan mendekat tuh. Nah, begitu. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau sampai sini sudah paham, tadi kita sudah bahas tentang medan magnet kan? Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan di sini medan magnetnya. Nah, seperti ini. Jadi yang paling kuat gaya magnetnya itu berasal dari
kutub utara, dan kutub selatan magnetnya. Nih, ketika digerakkan, nih daerah yang terkena medan magnet itu begini. Di sini tidak ada masalah di sini, tapi kalau nanti dia didekatkan, tuh. Nah, itu ya karena ada medan magnet. Sampai sini sudah paham? Nah, selain itu, anak-anak, medan magnet itu bisa diukur. Tadi sudah dikatakan besar medan magnetnya itu tergantung dari kekuatan magnetnya. Nah, sekarang ibu akan atur kekuatan magnetnya yang tadi 75%. Sekarang ibu mau buat jadi 20%. Coba kita bandingkan gerakan dari jarum kompasnya. Yang ini yang pertama, coba dilihat. Nih. Pelan. Sekarang ibu buat jadi 100%. Coba diamati. Terlihat bedanya? Ya. Kalau medan magnetnya besar, benda yang dapat ditarik magnet itu akan lebih cepat tertariknya. Sedangkan kalau kekuatan medan magnetnya itu lemah, benda yang tadinya yang bisa ditarik oleh magnet ini juga lebih lama, pelan-pelan dia ketariknya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas dengan pembuatan magnet. Jadi kita ada 3 cara untuk membuat magnet. Nah, misalnya yang pertama cara induksi. Induksi itu caranya dengan ada sebuah magnet, ini magnet, kemudian ada sebuah benda magnetis, ini misalnya adalah besi atau logam lainnya yang didekatkan ke magnet. Nah, besi ini kan bukan magnet kan, tapi karena besi ini ditempelkan ke magnet, besi ini bisa menjadi magnet. Padahal dia bukan magnet, tapi karena dia didekatkan dengan magnet, besi ini bisa menjadi magnet. Nah, buktinya apa? Paku dan jarum di sini bisa menempel di besi ini. Nah, ini cara pembuatan magnet secara induksi. Jadi, ibu ulang ya, ada sebuah magnet, kemudian ada sebuah logam, misalnya di sini besi ditempelkan ke magnet itu. Nah, besinya ini yang awalnya bukan magnet, bisa menjadi magnet karena dia bisa nih menempelkan paku-paku dan jarum di sini. Itu kalau induksi. Yang kedua, cara gosokan. Gosokan ini mudah juga. Jadi, dengan adanya ada satu magnet yang kita gosokkan ke misalnya besi atau benda magnetis lainnya. Nah, itu kita gosok. Nah, nanti setelah dilepas gosokannya ini, tentu saja gosokannya tidak cukup 1 atau 2 kali, berulang-ulang. Nah, berpuluh-puluh kali dan menggosoknya itu satu arah. Jadi dari atas ke bawah, jangan dibolak-balik. Dari atas ke bawah, balikkan lagi dari bawah ke atas. Nanti gagal, jadi harus searah. Nah, setelah digosokkan berpuluh-puluh kali, magnetnya ini yang asli kita lepas, kita tes. Besi ini ditempelkan ke paku-paku atau ke paperclip yang kecil-kecil, pasti akan menempel. Nah, dan cara yang ketiga ini adalah elektromagnetik. Caranya namanya saja elektro berarti menggunakan listrik. Nah, jadi listriknya berasal dari baterai. Nah, dari sumber listriknya ini baterai, kemudian ada sebuah paku. Paku ini kan bukan magnet kan? Nah, kalau paku sendiri kita tempelkan ke paperclip, pasti paperclipnya tidak akan menempel. Tapi, karena kali ini pakunya dililit oleh kawat, ini adalah kawat tembaga yang biasanya ada di dalam kabel. Nah, itu kawatnya dililitkan ke paku, kemudian kawat yang dililitkan itu ujung-ujungnya dihubungkan ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Sehingga di sini ada gaya magnet. Nah, maka paku ini yang tadinya bukan magnet bisa menempel di ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba mari kita melakukan percobaan. Silakan anak-anak buka buku cetaknya halaman 71.
Ayo dibuka dulu, Ibu tunggu. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, jadi tujuan percobaan kali ini kita akan mengidentifikasi, maksudnya kita menemukan benda magnetis dan non-magnetis. Apa tadi benda magnetis? Iya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, nah ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ini ada semua di rumah. Nah, magnet yang pertama. Anak-anak tidak perlu membeli magnet yang ada di toko-toko karena cukup sulit menemukannya. Bahkan sekarang malah lebih mudah membeli magnet itu di mamang yang jual mainan. Nah, jadi tidak perlu membeli, silakan anak-anak temukan magnet yang ada di rumah. Misalnya, yang paling mudah itu adalah tuh, yang di kulkas, di pintu kulkas, itu ada tempelan-tempelannya. Nah, itu ada magnetnya. Nggak usah dicopot ya, nanti mama marah kalau dicopot rusak, nggak bisa dipakai lagi. Nggak usah dicopot, anak-anak gunakan saja magnetnya di situ. Nah, yang di situ digunakan ya. Oke, banyak kan di rumah tempelan magnet yang kayak gitu kan. Kemudian alat-alat yang lain, kita cek nih, pensil pasti ada, peniti, kemudian karet gelang. Kalau tidak ada karet gelang, ikat rambut yang ada karetnya juga boleh. Lalu paku ini bebas, mau pakunya segala macam paku, yang penting paku yang ada di rumah. Kemudian penjepit kertas. Penjepit kertas ini misalnya paperclip. Kalau nggak ada penjepit kertas, pakai isi staples atau necis boleh. Lalu sisir, pasti punya. Kemudian gunting. Lalu batu, bebas mau ukurannya seberapa. Kemudian kayu. Kayunya ini boleh ranting yang kecil, kalau nggak ada kayu ya pakai tusuk gigi di rumah juga boleh, pakai tusuk sate yang ada di rumah juga boleh. Lalu daun, bebas, mau daun kering, mau daun yang masih hijau, tapi kalau bisa jangan dipetik ya, pakai aja daun yang kering yang ada di rumah. Lalu kertas, bebas mau kertas apa. Kemudian kaca, jangan dicopot kaca jendela di rumah ya, tapi bisa kalian tempelkan aja magnet ke kaca jendela atau mungkin ke kacamata atau mungkin ke gelas, ke piring karena banyak sekali di rumah alat-alat yang bahannya adalah kaca. Sampai sini sudah paham? Nah, kemudian sebelum masuk ke langkah percobaan, anak-anak siapkan buku tugasnya. Siapkan buku tugasnya, kemudian siapkan juga yang pertama, siapkan magnetnya. Pilih magnet yang ada di rumah. Tentu saja yang pastinya mudah untuk digunakan. Kalau sudah, yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia yang kalian sudah siapkan tadi secara bergantian, satu-satu. Lalu setelah didekatkan, amati apa yang terjadi. Lalu dicatat hasil pengamatannya pada tabel. Nah, hasil percobaannya itu dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, tadi ada 12 benda. Misalnya yang pertama, kaca. Lalu ini hasil percobaan. Apakah dia benda magnetis atau benda non-magnetis? Kalau dia benda magnetis, di sini tinggal dicentang saja. Kalau dia benda non-magnetis, centanglah di sini. Tidak mungkin centang dua-duanya. Pasti ada hanya salah satu. Pilih dia magnetis atau non-magnetis. Begitu seterusnya sampai 12. Tidak sulit kan? Nah, oke. Setelah melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya, coba dibuka buku halaman 113. Di sana ada teks Raga, Sukma, dan Semesta. Nah, ini menarik sekali teksnya. Coba dibaca. Pause dulu videonya, lalu baca teksnya. Nah, setelah membaca teks tadi, ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada 5. Nah, pertanyaan ini silakan anak-anak jawab di buku tugasnya, langsung kata pengantarnya ya. Nah, ini pertanyaannya, ada 5. Nah,
Ini untuk pengumpulan tugasnya. Ada 2 tugas ya hari ini. Yang pertama, kita tadi melakukan percobaan. Untuk percobaan, ditulis di buku tugas yang rapi. Tabel tulisannya yang rapi sehingga bisa dibaca dengan baik. Kemudian difoto. Anak-anak, tolong diperhatikan saat memfoto tulisan kalian ya. Arahnya dari atas buku. Jadi jangan dari samping, jangan miring-miring. Oke. Kemudian dikirim ke wali kelas paling lambat besok. Kalau yang hari ini sudah selesai percobaan, silakan langsung dikirim, tidak usah tunggu besok boleh. Nah, tapi misalnya masih mau cari-cari magnet di rumah, boleh kumpulkannya paling lambat besok pukul 10 malam. Ini untuk yang tugas percobaan. Sedangkan untuk yang menjawab pertanyaan tadi, 5 pertanyaan, ditulis di buku tugas, langsung kata pengantar, difoto, dikirim ke wali kelas paling lambat hari ini saja, karena 5 soal langsung dikerjakan. Jam 10 malam ya paling lambat. Oke. Nah, anak-anak, silakan selamat bereksperimen, selamat berkreasi, selamat belajar. Tuhan memberkati.